Ya, di video kali ini saya mendapat tugas dari dosen saya untuk membuat video tentang corona. Apa sih corona itu? Oke, langsung saja kita intro dulu. Jadi seperti biasa kau berbahan, jadi ya rebahan seperti ini, seperti kalian kuliah sambil tiduran, sambil makan, sambil masak. Saya Ini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang harus kita ketahui tentang COVID-19 ini. Ya, jadi karena kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia mengenai COVID-19 ini dan menganggap bahwa virus ini seperti flu biasa, padahal virus ini lebih berbahaya dari virus flu biasa pada umumnya. Nah, hal itulah yang menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia yang positif terkena COVID-19 ini. Bila ada orang yang kita cintai ataupun keluarga kita, teman-teman kita terkena COVID-19, itu akan ada satu efek samping yang akan mereka hadapi, yaitu stigma. Stigma itu membuat orang merasa terkucilkan atau bahkan diabaikan. Mereka bisa tertekan, sakit, dan marah apabila mengetahui lingkungannya itu mengabaikan ataupun memboikot dia. Dan ingat ya, wabah itu harus diatasi bersama-sama. Wabah COVID-19 ini akan berakhir lebih cepat bila ketakutan dan kabar buruknya diganti dengan penyampaian fakta, pesan-pesan, dan aksi positif serta dukungan bagi orang lain. Aku akan membagi info tentang bagaimana sih cara pencegahan COVID-19 atau virus corona. Oke, yang pertama yaitu kita tetap harus menjaga tubuh kita tetap sehat dan tidak akan menyebarkan virus pada orang lain. Oke, yang kedua yaitu meningkatkan imun kita. Bagaimana sih cara meningkatkan imun? Cara meningkatkan imun tubuh yaitu dengan cara memakan makanan yang bergizi dan olahraga teratur. Yang ketiga yaitu jangan dekat-dekat dengan banyak orang. Nah, ini adalah salah satu kenapa sih pemerintah meliburkan sekolah, meliburkan kuliah dan lain sebagainya, yaitu agar kita tidak berkerumunan orang banyak. Yang keempat yaitu jangan lupa memakai masker jika kamu akan keluar rumah. Ya, bagaimana sih cara menggunakan masker dengan benar? Oke, simak video selanjutnya yang akan dipraktekkan oleh rekan saya yaitu Martin Maulana Syafiq. Masker ya. Di sini saya mempunyai dua contoh masker. Yang satu adalah masker yang sangat simpel menurut saya, dan yang kedua ada masker yang mungkin menurut saya sendiri agak ribet ya, karena harus diikat-ikat terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita akan coba mempraktekkan contoh masker yang sangat simpel ini ya. Jadi masker ini cuman tinggal kita kaitkan ke bagian telinga kita seperti ini, pada talinya ke bagian telinga kita hanya seperti ini, dan itu sangat simpel bagi saya. Nggak usah kita seribet contoh masker yang satunya ini. Dan kita akan sambung ke video berikutnya. Masker yang ya cukup ribet, bukan cukup ribet ya, tapi emang pemakainya harus diikat, bukan seperti yang masker pertama yaitu cuma tinggal mengaitkan pada telinga. Oh, ini harus diikat lebih dahulu seperti ini ya. Kita tinggal dilihat seperti ini, nggak usah pakai tali mati ya, tali mati nanti nggak ada, susah buat lepas. Yang satu seperti ini. Ya, seperti ini. Kita itu sangat perlu menggunakan masker pada keseharian kita, terutama ketika kita berada di pasar ataupun berpergian ya, bahwa masker ini sangat perlu bagi kita gitu. Selain untuk mencegah penyebaran COVID, juga sangat membantu untuk pernapasan kita. Jadi gunakan masker entah dimanapun kalian berada. Oke?
kamu harus sering-seringlah mencuci tanganmu dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, atau kamu harus menggunakan hand sanitizer. Saya tunjukkan hand sanitizer. Jika kamu tidak punya hand sanitizer, kamu bisa beli di toko terdekat atau Alfamart. Tapi ingat, kalau mau keluar rumah, kamu harus menggunakan masker dan jaga jarak dengan orang lain. Yang keenam, jika kamu merasa tidak enak badan, maka segeralah kamu bercerita kepada orang tua kamu dan segera periksa ke dokter. 7, yaitu yang terakhir, jika kamu bersin atau batuk, maka tutuplah hidungmu dan mulutmu dengan menggunakan tisu. Jika tidak ada tisu, kamu bisa gunakan bagian dalam siku kamu. Contohnya gini ya guys. Itulah sebagai cara pencegahan COVID-19. Semoga bermanfaat. Sekian. Ya oke, selanjutnya saya akan membahas tentang larangan-larangan ketika pandemi COVID-19 ini berlangsung. Saya sudah membuat suatu animasi video ya. Nanti kalian bisa tonton di video selanjutnya. Silahkan. Saya di sini akan kasih tahu gimana sih caranya agar kita bisa melawan informasi hoax mengenai virus corona. Semenjak adanya wabah virus corona yang menimpa hampir seluruh dunia, bahkan termasuknya negara kita, yaitu negara Indonesia, banyak sekali informasi-informasi mengenai virus corona ini yang dapat kita peroleh melalui media sosial. Tetapi perlu kita waspadai bahwa informasi-informasi tersebut itu belum pasti akan kebenarannya. Kita perlu cek terlebih dahulu, dan juga kita perlu waspadai akan adanya informasi-informasi hoax atau bohong. Contohnya itu seperti kemarin saya baru mendapatkan suatu informasi, yaitu bahwa handphone Xiaomi itu dapat menyebarkan virus corona. Faktanya itu tidak. Itu adalah salah satu informasi hoax atau bohong. Saya akan kasih tahu gimana sih caranya biar kita bisa melawan informasi hoax atau bohong. Yang pertama, cek sumber informasi apakah valid atau tidak tentang virus corona di covid19.go.id. Yang kedua, berpikirlah jernih. Jangan langsung percaya pada konten forwardan. Yang ketiga, jangan terprovokasi dengan judul yang provokatif. Kita perlu cek-recek terlebih dahulu. Jikalau teman-teman mau membaca, pastikan teman-teman membacanya dengan teliti dan benar. Yang keempat, pastikan keaslian dan kredibilitas situs yang teman-teman baca. Dan yang kelima, ketemu itu hoax, kita delete aja atau kita laporkan ke aduankonten.id. Jadi itu tadi 5 cara agar kita bisa melawan hoax corona. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah percaya, dan jangan mudah menerima suatu berita itu apa adanya. Kita perlu meneliti dan menelaah terlebih dahulu. Jadi teman-teman, kita perlu berpikir dengan kritis. Jadi itu beberapa penjelasan tentang corona dan cara pencegahannya. Dan semoga corona di Indonesia ini cepat berakhir dan aktivitas perekonomian di Indonesia semoga cepat membaik, dan juga kita apresiasi sebesar-besarnya kepada tim medis sebagai garda terdepan di wabah COVID-19 ini. Semoga mereka tetap semangat, tetap sehat, dan dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Terima kasih kalian sudah menonton video kali ini, semoga bermanfaat. Semoga kalian juga mengambil hikmah dari video ini ya, walaupun video ini sedikit nyeleneh dari pembukaannya saja sudah tidak mengasihkan, tapi semoga video ini sangat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.